Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Prayogo Pujiono MKom yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kami dari kelompok 9 yang ditugaskan untuk presentasi beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Said Fahri Ariza, yang kedua ada Ramona Aprilia Junior, dan saya sendiri Mutiara Sofia Ramadhani. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul perulangan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama yaitu pengertian perulangan. Yang kedua ada struktur perulangan. Ada 3 contoh dari struktur perulangan itu sendiri. Yang pertama ada for, yang kedua while, dan yang ketiga do while. Nah, jadi yang pertama ada pengertian dari perulangan. Perulangan atau biasa kita sebut dengan looping merupakan salah satu konsep penting dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi kode berulang kali. Perulangan akan membantu kita mengeksekusi kode yang berulang-ulang dengan mudah dan cepat. Selanjutnya ada struktur perulangan. Yang pertama yaitu for. Struktur perulangan for biasa digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Dari segi penulisannya, struktur perulangan for lebih efisien karena susunannya lebih simpel dan sederhana. Pernyataan for digunakan untuk melakukan looping. Pada umumnya, looping yang dilakukan oleh for telah diketahui batas awal, syarat looping dan perubahannya. Selama kondisi terpenuhi, maka pernyataan akan terus dieksekusi. Nah, biasanya di dalam for ini terdapat inisialisasi variabel i dengan tipe integer. Lalu, pada kondisi terdapat i lebih dari atau kurang dari angka. Lalu, pada perubahan nilai biasanya berisi i++. Lalu, ada studi kasus dari perulangan for. Lalu, ada studi kasus dari perulangan for. Perulangan for digunakan di sini karena kita tahu batasan perulangan yang jelas, yaitu dari angka 1 hingga 10. Dengan memeriksa setiap angka, kita hanya menampilkan angka ganjil yang memenuhi kondisi i% 2 sama dengan 0. Pengertian perulangan while. Perulangan while banyak digunakan pada program yang terstruktur. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar dan akan berhenti bila kondisinya ternilai salah. Berikut ini merupakan sintaks perulangan while. Kondisi adalah ekspresi logika yang akan diperiksa sebelum setiap iterasi. Jika kondisi bernilai true, maka blok kode di dalam kurung kurawa akan dijalankan. Setelah eksekusi blok kode, program kembali mengecek kondisi. Jika kondisi berubah menjadi false, perulangan akan berhenti. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus perulangan while. Kita ingin menampilkan angka ganjil dari 1 hingga 10. Dengan menggunakan perulangan while, kita bisa dengan mudah menentukan batas mulai dan berhenti. Program ini akan menampilkan angka genap dari 1 hingga 10 menggunakan perulangan while. Kita akan memeriksa setiap angka untuk menentukan apakah angka tersebut genap. Perulangan ini akan berhenti setelah mencapai angka 10. Inisialisasi i dimulai dari 1. Perulangan berlangsung selama i kurang dari sama dengan 10. Setiap kali perulangan terjadi, kita memeriksa apakah i adalah angka genap dengan menggunakan kondisi i% 2 sama dengan 0. Jika angka i genap, maka angka tersebut ditampilkan. Setelah setiap iterasi, nilai i bertambah 1. i++, dan perulangan akan terus berlangsung hingga i mencapai 10. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur perulangan do while. Perintah do while hampir sama dengan while. Perbedaannya itu ada pada do while statement perulangannya dilakukan terlebih dahulu, kemudian baru dicek kondisinya, sedangkan pada while kondisinya dicek terlebih dahulu baru melakukan perulangan. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Studi kasus pertama yaitu adalah program login sederhana. Deskripsi masalahnya adalah program ini akan meminta pengguna untuk memasukkan password yang benar dan akan terus mengulang hingga password yang dimasukkan pengguna benar. Di sini kita bisa melihat
contoh codingannya, yaitu adalah ada hashtag include iostream using namespace spd seperti biasa, integer main. Lalu kita memasukkan passwordnya string, karena password yang akan dimasukkan adalah berupa huruf, maka kita menggunakan string. Kalau misalnya passwordnya berupa angka, kita bisa menggunakan integer. Lalu kita langsung mulai masuk ke perulangannya, itu adalah menggunakan do. Kita buka kurung, cout, biasa cout, masukkan password. Pengguna akan memasukkan passwordnya di sini, dan password yang telah dimasukkan akan masuk ke statement password itu. Lalu selanjutnya adalah if. Jadi di dalam do kita menggunakan if. If passwordnya tidak sama dengan Alice, kita akan mengeluarkan cout, yaitu passwordnya salah dan coba lagi. Lalu setelah itu adalah tutup kurung, dan buka kurung yang baru adalah while. Passwordnya while buka kurung password tidak sama dengan Alice. Jadi kalau misalnya passwordnya berupa Alice, maka statementnya akan menyesuaikan dan akan mengeluarkan ekspresi baru, yaitu adalah cout, login berhasil, selamat datang, handle return 0. Outputnya akan seperti ini. Jika pengguna memasukkan passwordnya 12345, passwordnya akan salah dan akan meminta coba lagi. Masukkan password Alice tapi masih dikurang kapitalnya. Lalu passwordnya salah, coba lagi dan masukkan password lagi hingga benar. Lalu akan keluar ekspresi login berhasil, selamat datang. Sekian, terima kasih.